Halo Sobat Becik, ketemu lagi di Bincang Berita dan Informasi Bea Cukai Cikarang. Saya rasa sebelumnya izinkan saya menyapa Sobat Becik dulu Ya, ya. Sobat Becik, Pak. Selamat pagi Sobat Becik, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, dan ketemu kembali di hari ini. Tantangan karena tentunya hal yang sedikit berbeda antara yang kemarin saya lakukan sebagai regulator gitu ya, dan koordinator di dalam sebuah kebijakan khususnya fasilitasi kepabeanan fiskal yang diberikan oleh pemerintah itu terbukti dalam beberapa tahun survei yang kita lakukan atau Direktorat Jenderal Bea Cukai lakukan BKM ternyata menghasilkan Tidak dirasakan, tapi itu akan menjadi sebuah penerimaan atau sumber baru gitu di kedepannya, baik di bidang di perpajakan ya Pak ya. Tadi disebutkan sebagai PPH ataupun PPN atas efek ekonomi yang telah berjalan atas filosofi. insentif fiskal. Berarti apa? Seluruh atau beberapa skema fasilitas yang bersifat fiskal itu diberikan di sana. Jadi di dalam PP 32 itu memberikan barang yang masuk atau ditimbun di TPB itu bukan saja mendapatkan penangguhan bea masuk, tetapi juga mendapatkan PPN dan atau PDRI tidak dipungut. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan PPN atas BKP, atas penyerahan BKP dari TLDDP untuk ditimbun dan tidak dipungut. Kemudian juga memberikan pembebasan cukai. Nah, ini adalah satu paket kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Artinya bukan lagi ngomong kepabeanan, tetapi juga ngomong tentang cukai, bahkan sampai perpajakan, gitu. Bahkan sampai perpajakan. Dan Mas Bima harus tahu nih, tiga ini rumah undang-undangnya itu berbeda, rumahnya itu berbeda-beda. Maka kemudian kalau kita lihat PP itu, perpajakan di mana gitu. Nah, perpajakan nanti teman-teman bisa lihat di pasal 16B, baik undang-undang PPN maupun undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu mengatur dengan jelas bahwa penyerahan BKP ke sebuah kawasan yang berorientasi ekspor itu berlaku tidak dipungut. Ini menggambarkan bahwa pemerintah itu tidak main-main di dalam memberikan fasilitas fiskalnya. Apakah cuma fasilitas fiskal? Ternyata enggak. TPB itu yang terdiri dari kawasan berikat, gudang berikat PLB dan sebagainya, juga pemerintah memberikan fasilitas prosedural. Nah, fasilitas prosedural contohnya seperti apa? Contohnya adalah skemanya ketika barang yang terkena ketentuan impor maupun ekspor, atas importasi maupun eksportasi ataupun importasi maupun eksportasi itu berlaku, tetapi barang yang ditimbun yang dimasukkan ke TPB itu dalam tanda petik ya belum diberlakukan. Dan ini pemerintah juga nggak main-main. Kenapa? Akhirnya ini di dalam PP tentang perindustrian, PP tentang perdagangan, itu PP 2829 itu, dan kemudian sampai ke Permendak tentang ketentuan impor, ketentuan ekspor itu juga ditegaskan itu. Artinya ketentuan ketika kita ngomong TPB ini bukan lagi kebijakannya bea cukai, tapi ini juga kebijakannya perpajakan, berarti dua ini Kementerian Keuangan, kebijakannya Kementerian Perdagangan, juga kebijakannya Kementerian Perindustrian. Artinya disinilah bentuk sinergis kolaboratif dalam konteks kebijakan pemerintah dalam rangka untuk memberikan fasilitas TPB itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kok mau tuh pemerintah all out fiskal segala macam penerimaan diberikan, prosedural bahkan diberikan? Karena begini, teman-teman nanti bisa lihat, dan itu jelas terlihat di dalam penjelasan PP
32 asbabul nuzulnya ini Pak Arlen ini saya menggunakan kalimat asbabul nuzulnya itu sangat sangat strategik bagi republik ini di sana disebutkan begini nih di dalam penimbangnya tuh penjelasan dalam era globalisasi perdagangan dunia persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri non migas semakin ketat. Maka kemudian itu asbabun nuzulnya. Maka pemerintah perlu melakukan strategi di dalam kebijakan fiskal dan non fiskal melalui satu mendorong terciptanya daya saing produk ekspor Indonesia. Dan kedua adalah insentif untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif. Tujuannya apa outcome-nya? Di sana disebutkan tuh di PP 32 itu. Ini yang kalau mau ngomong TPB itu seperti apa? Sasaran outcome-nya, sasarannya itu membuka lapangan kerja yang semakin luas, mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan di awal pembuka tadi. Disinilah sebenarnya apanya? Garisnya itu. Benang merahnya itu di sini. Oh, ternyata rupiah-rupiah yang diinvestasikan pemerintah yang kemudian dalam sisi kebijakan itu seluruh kementerian itu mendukung. Ternyata ujungnya itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini kan sekarang menjadi lengkap. Nah, pertanyaan kemudian yang tadi, Cikarang iya, Cikarang, Bekasi, Purwakarta. Kita tahu, saya tidak terlalu tahu detail tentang konsep tata ruang. Tetapi yang saya tahu adalah Jawa Barat ini ternyata sekitar 65%, mungkin sampai 70 kali ya. Dari semua fasilitas kepabeanan itu ternyata di Jawa Barat. Dan Cikarang adalah menjadi salah satu tempat regional yang menjadi desain termasuk Bekasi dan Purwakarta itu untuk pertumbuhan industri sebagai pendukung dari ibu kota negara yaitu Jakarta. Dan maka kemudian inilah yang menjadi tugas kita Bea Cukai Cikarang termasuk saya sebagai kepala kantor adalah bagaimana kita memastikan misi maksud tujuan pemerintah yang ada di dalam PP 32 itu untuk apa? Untuk mewujudkan outcome-nya, untuk mewujudkan dari sasarannya yaitu apa? Membuka seluas-luasnya lapangan kerja, meningkatkan investasi, mendorong ekspor, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Itulah tantangan kita dan BC Cikarang saya tahu kita punya sekitar 74 dan kemudian sekitar 10 sampai 15 itu GB dan PLB dan itu menjadi sasaran kita selain pelayanan dan pengawasan impor yang harus kita pastikan itu berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan kita memastikan bahwa sasaran itu tercapai dan itu tentunya tidak mudah, perlu perjuangan, perlu komitmen dan perlu perbaikan continuous improvement yang harus kita lakukan terus menerus dengan disupport dengan model komunikasi sinergi antara kita sebagai wakil pemerintah dan pelaku usaha sebagai pelaku usaha dan sekaligus penerima fasilitas. Mungkin itu Mas Bimo. Oke, berarti memang untuk TPB itu konsepnya itu bukan lagi maksudnya ya fasilitas kepabeanan tapi itu lebih besar daripada hanya fasilitas kepabeanan Pak ya. Itu fasilitas fiskal yang akhirnya juga bekerjasama dengan kementerian lain dan lembaga lain untuk menciptakan fasilitas TPB ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat dan khususnya pelaku usaha begitu Pak ya. Selain sebagai mungkin tadi disebutkan bahwa ini salah satu bentuk investasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tapi juga bisa meningkatkan kemudahan investasi di Indonesia Pak ya. Sehingga bisa menarik modal gitu ya baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri sehingga terbentuk sebuah sirkulasi ekonomi baru gitu Pak ya di Indonesia yang tentunya akan berefek tadi ada meningkatkan investasi, meningkatkan lapangan kerja seperti itu Pak ya. Jadi memang tujuannya itu lebih dari hanya sekedar fasilitas kepabeanan. Nah, tadi mengenai latar belakang sudah dijelaskan bagaimana terus kemudian tujuan TPB tadi sudah beberapa disebutkan Pak. Tapi mungkin ada lain lagi Pak, mungkin apa tujuan lain gitu Pak yang
secara umum ataupun secara khusus gitu bagi dunia usaha ataupun industri gitu Pak. Ya, saya rasa yang tadi saya sampaikan adalah apa ya, landasan besar dari sisi kebijakan dan regulasi yang kemudian nanti ada potensial benefit yang bisa diraih oleh pelaku usaha gitu ya, pelaku usaha baik industri maupun pelaku usaha lain. Tetapi juga akan tadi saya sampaikan benefit bagi pemerintah. Nah sekarang mungkin saya akan langsung saja dari regulasi tadi, kemudian kira-kira apa sih bagi tadi kan calon investor ataupun existing investasi yang sudah ada di katakanlah di Cikarang gitu atau di Jawa Barat misalnya seperti itu di dalam kebijakan TPB ini. Ini saya mau bicara kayak sebuah proses gitu ya. Jadi begini, dengan investasi yang menggunakan katakanlah saya ngomong KB dulu ya, KB investasi industri pengolahan yang kemudian berbasis kawasan yang kemudian dia eligible untuk mendapatkan fasilitas TPB gitu ya, atau fasilitas kawasan berikat, maka korelasinya di mana dengan pengusaha? Jadi begini, tadi saya sebutkan ada fasilitas fiskal, yaitu adalah kepabeanan, perpajakan, cukai, gitu. Tetapi juga ada fasilitas prosedural, non fiskal. Maka di dalam konteks supply chains gitu ya, sebuah industri manufaktur, ini maka sebenarnya nanti akan membuat efisiensi dari sistem logistiknya. Kenapa? Karena treatment, karena ada prosedur segala macam, apalagi di dalam prosedur kepabeanan juga. Begitu mengajukan dokumen BC23, kecuali memang secara profil atau kategori layanan dia merah, maka kemudian dia akan cepat sekali langsung masuk di dalam TPB untuk bisa segera diolah. Nah, di sini pertama adalah soal masalah biaya logistik. Kita tahu teman-teman sekalian, sobat becek, kalau kita melihat biaya logistik beberapa tahun belakangan ini menjadi concern pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Kita ingat betul pada saat awal beliau menjabat, concern pertama adalah soal masalah biaya logistik. Ternyata biaya logistik kita ini di Indonesia ini pada tahun 2016 kalau di dalam survei itu Bank Dunia itu sekitar 26% dari PDB. Kalau kita tahu sekarang misalnya PDB sekitar 15.000 triliun gitu. Bayangkan berapa besar itu biaya itu. Ternyata disebabkan oleh apa? Oleh lamanya waktu. Kalau dulu pernah ini namanya Bank Dunia itu adalah time release gitu ya. Time release itu panjang gitu. Dan berbagai macam birokrasi maupun regulasi prosedur yang harus penuhi. Yang kedua, kalau dia tidak mendapat fasilitas, dia harus melunasi tuh biaya masuk, pajak-pajak berupa PPN impor maupun PPh 22. Kalaupun barang dari dalam negeri, dia harus membayar PPN atas penyerahan BKP ke TPB. Dengan TPB itu semua tidak perlu. Waktu cepat, biaya atas pajak maupun bea masuk itu yang ditangguhkan itu kemudian harus dibayar. Dari hal ini maka kemudian bukan soal waktu, tetapi ada efisiensi cost gitu ya. Cost itu adalah menyangkut waktu itu nanti berkorelasi terhadap biaya. Juga yang kedua adalah beban atau biaya fiskal berupa bea masuk dan tidak perlu dibayar. Maka kemudian ini menjadi efisiensi dari sisi material. Yang kedua adalah dengan dia mulai mudah, cepat, dan murah, maka sebenarnya dia juga akan lebih efisien di dalam waktu produksinya. Dan dia juga akan bisa meningkatkan dari mutu kualitas dari sisi proses manufakturing barangnya. Nah, terus hubungannya kemana? Hubungannya teman-teman, tadi disampaikan, kalau dia biaya produksi itu bisa diefisienkan, kemudian produksi bisa cepat dan lebih berkualitas,
maka harapannya dia bisa menghasilkan produk yang jauh lebih kompetitif. Kompetitif dari sisi mana? Dari biaya dan kualitas. Inilah yang tadi di awal dibilang, untuk bisa masuk ke pasar global. Untuk bisa masuk pasar global, yang ini merupakan persaingan global, harus bisa menghasilkan sebuah produk yang apa? Berkualitas tetapi juga murah. Gitu. Nah, inilah sebenarnya konteks tadi. Dengan begitu, maka investasi yang diharapkan di dalam negeri ini dengan menggunakan fasilitas itu, dia bisa menghasilkan sebuah produk yang mampu bersaing di pasar global. Urutannya nanti gimana urutannya? Itu berarti kan di sisi pelaku usaha. Terus benefitnya bagi pemerintah apa? Benefitnya adalah ketika dia mempunyai jauh lebih kompetitif pasar global, maka otomatis devisa ekspor kita akan meningkat. Devisa ekspor adalah salah satu pilar di dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Kalau dia sudah menghasilkan devisa, menghasilkan revenue, menghasilkan pendapatan, maka sebenarnya perusahaan itu menjadi jauh lebih sehat. Kalau lebih sehat, maka sebenarnya harapannya maju. Kalau maju kenapa? Maka tenaga kerja itu menjadi lebih terbuka untuk direkrut. Di sini berarti sudah ada 3 pilar. Pertama tadi investasi di awal yang Mas Bima sampaikan. Yang kedua adalah kemudian pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Yang ini ekuivalen dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat sebagai karyawan itu akan menghasilkan sebagai hitungannya secara matematis itu adalah ekuivalen dengan konsumsi masyarakat setelah dikurangi saving. Dan kemudian yang ketiga adalah ekspor atau net ekspor tadi. 3 inilah bayangkan. Dari sisi pengusaha efisiensi dia bisa mampu berkembang karena produknya kompetitif di pasar global. Pemerintah ada 3 pilar yang disumbang oleh TPB ini berupa ekspor, investasi tenaga kerja yang merupakan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah yang menjadi mutual benefit dari hanya sebuah fasilitas TPB yang diberikan oleh pemerintah. Bukan saja kepada pemerintah saja, tetapi juga pelaku usaha, bahkan sampai masyarakat yang sebagai sumber tenaga kerja untuk industri-industri TPB, khususnya kami. Demikian Mas. Oke, berarti benefitnya itu sebenarnya bukan sebenarnya, tapi memang sangat bisa dimanfaatkan gitu ya oleh industri maupun dunia usaha, dan mungkin secara tidak langsung akan menguntungkan bagi masyarakat karena tadi Bapak sebutkan juga mengenai tadi berefek pada dari investasi, kemudian nanti berefek ke konsumsi, sehingga muncul produk ekspor gitu Pak ya, dan impornya juga akan terefek juga. Nah ini secara tidak langsung berarti fasilitas TPB dalam hal ini menjadi fasilitas fiskal itu berefek langsung bagaimana dengan memajukan atau mengembangkan PDB Indonesia ya Pak ya. Karena tadi disebutkan berbagai faktor tersebut, ya memang faktornya yang langsung mendukung atas PDB untuk sebuah negara gitu Pak ya. Nah ini tadi sungguh luar biasa sih Pak, maksudnya bagaimana Bapak juga menjelaskan bagaimana proses sebuah industri dalam menerapkan TPB itu, dan sehingga dapat mendapatkan benefit dan menjadi manfaat bagi masyarakat juga. Nah, mungkin sebagai penutup ini Pak, apa sih yang mengenai TPB ini yang bisa disampaikan oleh Bapak gitu mungkin untuk kepada masyarakat tertentu? Ini saya rasa penting banget yang saya sampaikan ke Sobat Becikti. Tempat penimbunan berikat adalah salah satu skema fasilitas kepabeanan yang merupakan bentuk konkret pengejawantahan dari misi Bea dan Cukai, yaitu fasilitasi perdagangan dan dukungan industri. Semula yang kita katakan ini adalah mengorbankan fungsi lain di luar penerimaan. Sekarang kita tahu ini adalah sebuah investasi pemerintah yang kemudian memberikan benefit sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang korelasinya di mana? Disinilah ada sebuah tantangan, misi yang kemudian tidak boleh dikorbankan tetapi saling mendukung. Dan tadi kita sampaikan sudah. Tetapi konteksnya dari di mana kemudian dengan misinya itu kan dari misi Bea Cukai, misinya Kementerian Keuangan. Jadi misi Direktorat Jenderal Bea Cukai berupa fasilitasi perdagangan dan dukungan industri, kemudian dideliver di dalam bentuk skema-skema fasilitas kepabeanan, salah satunya TPB itu,
ternyata menghasilkan beberapa faktor-faktor indikator yang itu adalah pembentuk pertumbuhan ekonomi. Maka kalau seperti itu, apa yang dilakukan kebijakan TPB ini secara langsung, bahkan saya katakan, menuju secara pasti apa yang menjadi visi Kementerian Keuangan, yaitu apa? Menjadi pengelola keuangan negara yang produktif, kompetitif, gitu. Kemudian dengan sasaran adalah apa? Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini artinya apa yang kita lakukan sekarang di Cikarang ini sebenarnya adalah sebuah upaya bukan saja menuju kepada misi Bea dan Cukai, tetapi juga penciptaan perwujudan atau upaya dalam mengejar misi Kementerian Keuangan, yaitu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau sudah tahun ini barangkali ini menjadi sebuah tantangan, sekaligus ini adalah, kalau istilah Bu Menteri, adalah menjadi ladang pahala kita sebagai pejabat pegawai Bea Cukai Cikarang yang memiliki fungsi pelayanan dan pengawasan dan memastikan maksud tujuan dari TPB ini betul-betul bisa tercapai sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Saya rasa demikian, Mas Bimo. Oke, berarti memang fasilitas TPB ini sebagai bukti konkret gitu ya, fasilitas konkret yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kemudian mendukung 3 misi besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, mengenai memfasilitasi perdagangan dan investasi, kemudian perlindungan masyarakat dan border protection juga, kemudian dan yang terakhir itu adalah penerimaan negara. Dan yang juga berimplikasi langsung dengan misi Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjadi pengelola keuangan negara yang kompetitif dan efisien gitu Pak, tentang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, itu tadi bincang kita sedikit tentang Bapak Bagus Nugroho Tamtama Putro, yang secara lebih rinci itu kita membahas bagaimana TPB itu menjadi fasilitas fiskal yang sangat bagus dan sangat berefek gitu ya bagi masyarakat dan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, itu saja untuk episode bincang kali ini di episode 7. Terima kasih Bapak Bagus. Sungguh ini sebuah bincang yang menurut saya tadi awalnya mungkin akan bahas kulitnya aja, tapi ternyata kita udah sampai sumsum tulangnya gitu Pak. Jadi udah sampai ke intinya gitu Pak. Luar biasa Pak Bagus. Terima kasih sekali Pak. Baik, untuk Sobat Bajik jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk di YouTube kita di Bea Cukai Cikarang. Dan juga mungkin sneak peek gitu ya, kita tahun depan kita akan sajikan podcast bincang untuk dengan nuansa yang lebih baru dan nuansa lebih fresh gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan itu tadi bincang kita bersama Bapak Bagus Nugroho Tamtama Putro. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Bima.